jamaat yaumil ya robbal alamin. Maaf ya, gimana? Bagus suaranya ini? Alhamdulillah Ada bagus, suara. Pak. Jadi bagus. Buah nikmatin dulu. Bunyi. Nggak ada itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah, katanya sih. Khususnya tausiah ini untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Guna apa? Guna mendapatkan ketenangan, guna untuk dapat kesejahteraan, tidak resah lagi, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena banyak harta kekayaannya, Bu. Bukan karena tinggi pangkat dan jabatannya. Bukan Indallahi atqakum. Kalau yang bisa. Terusin indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 2 minggu yang lalu, 14 hari yang lalu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan apa? Ibadah puasa. Banyak dalam berpuasa itu kita melaksanakan amal-amalan, ya. Amalan mulai dari pagi kita berpuasa, yang tadinya makan nasi itu halal jadi haram karena puasa. Kemudian disambung dengan sorenya, mau menjelang maghrib kita melaksanakan apa? Tadarus atau baca Quran. Kemudian maghribnya kita buka, isanya disambung sholat isya, kemudian sudah sholat isya apa, Bu? Taraweh, tarasaware. Kalau kata orang surah, ya. Ya, jawab boleh 150. Ya. Jadi sholat taraweh, kemudian menjelang, ya tenang. Sesudah taraweh, malamnya kita tidur, kita bangun lagi. Jam berapa Bapak dan Ibu biasa bangun? Jam 3 atau jam 2, terserah itu masing-masing. Yang jelas kita pasti bangun. Kenapa bangun? Mau apa sih? Mau makan sahur. Makan sahur, kita ingat, nanti dulu, ada pertanyaan dulu, Bu. Sebelum makan sahur, kita melaksanakan dulu sholat tahajud. Sholat tahajud mulai 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Itu kita laksanakan dan ditutup tidak dengan witir, karena witir biasanya dengan taraweh. Sudah begitu baru makan, baca istighfar dulu ya, istighfar biasa. Yang baca istighfar itu Rasulullah paling sedikit baca istighfar itu berapa kali? Coba siapa yang bisa? Berapa? Bu Lia, Bu Rahma. Sekarang yang belum siapa? Si Bunda. Berapa? Siapa paling sedikit? 100. 2000.
sampai 100.000. Dapat 100.000. Kita bagaimana yang banyak dosanya? Ya tetap paling tidak 100, tapi kita 30 habis sholat agak susah ya. Benar nggak? Susah. Istighfar. Assalamualaikum. Ingat senal butut kata orang. Benar butut. Sudah itu puasa 1 bulan itu merupakan bulan untuk latihan kita mengendalikan apa? Hawa nafsu. Ada Al-Quran wal kadhibina 100 sampai ya. Maaf yang virtual nanti bisa nomor rekeningnya ya. Wal kadhibina ya Bu Puji nanti. Dari bulan apa yang kalau itu harus pasti kalian terus ya yang jawab mah. Iya. Juga di bulan Ramadan kuning hanya yang lalu itu kata Rasulullah. Kita bergembira, berarti Bapak dan Ibu baik yang di rumah ataupun di sekolah ini berarti kita itu lahir seperti bayi. Tubuh Eka biar gede sekarang seperti bayi. Pak Wildan, jadi jangan saya nggak mau bukan Eka lagi, nak Eka karena bayi, nak Rahman, bayi. Artinya kita keluar dari bulan Ramadan dengan hufirolahu apa Pak Wildan? Terusin hufirolahu. Taqaddama min dzambihi. Siapa tuh yang rekening tuh? Ya itu, jadi kita udah diampuni dosanya. Dosa-dosa kepada Allah itu diampuni. Itu jaminan, kata Rasulullah. Dan yang hebatnya lagi dalam bulan puasa itu ingat Bapak dan Ibu, surga itu dibuka, pintu surga itu dibuka. Sebaliknya pintu neraka apa ini pertanyaan, dan setan-setan berani ya tuh. Setan-setan belum puasa di apa? Di rantai atau di ya harus. Oh masih banyak. Jadi setan-setan dibelenggu, makanya dalam puasa itu udah. Tetapi kenapa loh katanya Pak Opan? Kok masih bisa ada kita ngerti, terutama mau Lebaran. Kita lihat di TV Tanah Abang bludak sampai 250.000. Padahal puasa itu tujuannya apa? Tadi mengendalikan hawa nafsu. Kok masih? Karena ingat kita itu selama 11 bulan diganggu dan digonta oleh, jangan lihat ke saya Bu. Jadi digoda oleh setan selama sebelum masih terbawa. Makanya kita harus berusaha sekuat tenaga. Dan dalam bulan puasa itu diakhiri dengan kemenangan, Bu. Kemenangan apa? Diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Jangan lupa tuh. Ya, Idul Fitri itu hari kemenangan. Artinya Idul Fitri kembali kepada kesucian seperti tadi, bayi seperti waktu
lahir tidak dosa Bu. Nah, jadi enak puasa. Tapi puasanya bagaimana? Imanan wahti sabar. Ada masalah, iya. Karena ada Bapak dan Ibu sekalian di rumahnya puasa, sudah ke kantor, sudah ke jalan, dia makan. Ini kejadian. Puasa dia ke kantor, jam 4 dia lapar, makan mie ayam. Sudah makan mie ayam, istri nggak tahu ini, anak nggak tahu ini, pulang ke rumah jam 7 malam, dia masuk angin. Masuk angin, dia muntah. Waktu sahur dia makan mie ayam, kok muntahnya mie ayam? Istrinya jadi tahu, loh kok Bapak kok muntahnya mie ayam, dari mana ini mie ayam? Itu berarti artinya tidak iman, tidak konsisten, tidak jujur kepada keimanannya. Jadi jujur puasa itu. Ini puasa yang kayak begini ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hubungan dengan Allah, hablum minallah sudah diampuni. Tetapi ingat, sesama manusia, hablum minallah, saya dengan Bu Eka, saya dengan Bu Lia, saya dengan orang tua murid, saya dengan ketua yayasan, saya dengan siapa saja, itu tidak bisa harus dengan meminta maaf. Ya, bagusnya minta maaf itu harusnya tak berjabat tangan. Tapi kondisinya kayak begini, ya saya makanya ini Bu Guru datang ke sini biar kayak orang gila, kayak koplak-koplak begini. Nah makanya datang biar ada komunikasi. Tidak boleh karena kondisinya pandemi. Sebab kalau dengan berjabat tangan, tasopahu yad habil gila an kulubikum. Dengan berjabat tangan, ya, dengan berjabat tangan itu insya Allah akan dendam di hati itu akan hilang. Bu Rahma dengan Bu Eka pernah bentrok apa dendam kesal sama Bu Eka loh, bilangan saya kurus. Bu Eka bilang Bu Eka gendut, sakit hati. Tapi dendam itu aja dari penyakit hati. Dengan salaman insya Allah. Tapi walaupun kita tidak dengan salaman, kita alhamdulillah. Makanya kenapa ini sekolah mengadakan silaturahim atau silaturahmi? Karena kalau kita datang ke orang tua, berapa ada orang tua 70 orang tua, harus ketua yayasan pergi dalam kondisi begini tidak memungkinkan. Diadakanlah ini halal bihalal. Terima kasih Ketua Panitia Bupati, tadi saya nggak mengucapkan yang terhormat ya. Ya terima kasih Pak Kamtib. Dengan adanya halal bihalal inilah kita bisa bersatu dan satu waktu dan bisa ketemu walaupun melalui virtual ya. Itu baru bisa kita salaman. Kenapa ini pokok? Ini judulnya aja udah tadi. Dengan silaturahim kita tingkatkan persaudaraan dan kebersamaan. Betul tuh. Bagus, belum bisa jawab, bagus ya. Jadi itu kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Tapi ingat kepada ibu sekalian, alhamdulillah diakhiri kita puasa itu dengan satu Syawal. Apa artinya Syawal? Artinya peningkatan. Meningkatkan amal. Dan ibu dulu suka melaksanakan baca Quran. Saya tanya sekarang, siapa sekarang yang suka membaca Al-Quran tiap hari? Angkat tangan. 50 lagi. Jus. Siapa? Dewan Jus. Dewan Jus. Ambil. Ya. Jadi harus ada bekasnya Bu, Bapak dan Ibu. Karena bulan latihan itu kita terbiasa membaca Al-Quran. Sudah membaca Al-Quran tiap hari. Sesudah Lebaran itu satu Syawal ke situ, dua minggu begini, teruskan. Walaupun satu ayat. Tapi jangan satu ayat lah, bahasa masih muda, masuk satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya. Kalau bisa satu juz kayak Pak Medan tuh udah istiqomah insya Allah. Banyak dia udah kayak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus ada bekas latihan. Kemudian jam 3 kita terbiasa bangun.
Siapa yang bangun jam 3? Tahajud atau kencing? Bu, kencing atau tahajud, Bu? Alhamdulillah. Kalau tahajud 50.000. Jadi bangun jam 3, munajat kepada Allah, berkeluh kesah, mengadu kepada Allah, jangan kepada makhluk, kepada manusia. Kita akan kecewa Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, sebab kita itu selalu susah aja Ibu ya. Susah, pandemi, galau. Walaupun kita mau piknik, orang tua 22 tahun jadi-jadi, ya Allah, ya Rubi Gusti. Nggak jadi-jadi gara-gara pandemi ya Bu ya. Pingin ketemu orang tua, pingin ketemu dengan anak, sedih banget ya. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan pandemi itu berakhir ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi berdoa kepada Allah, jam 3 bermunajat. Saya maaf Bapak Ibu dan sekalian, kadang-kadang saya suka ngirim ya kalau jam 3. Yang jawab berarti hitung dengan jari, kadang-kadang saya ke Japri. Ku kirim doa dengan Assalamualaikum, jawabnya jam 6. Saking tahajudnya sedang khusyuk, nggak bisa ketemu. Ya, itu saya sengaja ngirim doa bukan karena saya ya belajar juga biar ya bodoh mau dibilang dia, mau bilang apa itu urusan Allah bukan urusan kita. Tetapi kita berbuat baik, bersilaturahim di jam 3 itu yang tepat. Biar apa Bu? Biar kaya. Nah, salah satu dari silaturahim itu bisa jadi kaya, banyak rezeki ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ada. Kemudian apa kasnya itu di dalam surat Al-Imran. Ciri-cirinya tujuan dari puasa, endingnya siapa yang bisa? Fokus. Lakum tattaqun. Takut. Lalakum. 50 bagus. Bagus. Jadi endingnya itu takwa. Takwa kepada Allah. Tadi kan di atas saya sebelumnya itu orang paling mulia di sisi Allah itu bukan kaya, bukan pejabat atau orang yang takwa, mau miskin mau apa yang penting takwa. Cirinya apa Pak? Bapak Ibu sekalian. Orang baik di atau waktu sempit, waktu dikaya, waktu miskin. Ini saya itu contoh sebetulnya ini Pak, Bapak Ibu. Kenapa yang jauh nggak saya kasih? Ya susah Bu. Rezeki kalau datang ke sini. Itu contohnya. Kenapa? Jangan nunggu kaya Bu. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, ada uang, ada 100.000. 100.000, kemudian ada 20.000. Kita mau sedekah, mana yang dikasihkan? 2.000. 2.000. Tambah lagi rezeki. Lembaran 100.000. 20.000, 5.000. Mana yang akan dikeluarkan? 5.000. Ya lagi yang 2.000-nya tuh 100, 20, 2.000 yang dikeluarkan. 2.000. Oh, benar kalau ada yang kusut, ada yang 2.000 ya. Bahkan ada yang pakai yang 500, 1.000 bunyi gocreng gitu. Dan saya kadang Jumat gitu ya, banyak orang gitu. Katanya senyummu untuk saudaramu adalah sodako. Begitu ada lewat tuh kenceleng ke tasnya kayak gitu. Itu jangan salah Ibu. Kenapa kita tidak bisa itu? Karena hati kita ingat ya ini digoda oleh setan bahwa kalau ngasih itu katanya bakal miskin, katanya bakal habis. Kata orang liberal katanya menabung adalah pangkal kaya. Kata orang Islam bukan, sodako adalah pangkal kaya. Ganti otaknya Bu, ganti sekarang. Percaya nggak? Ayat Al-Qur'annya Pak Wiran apa tadi? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. 1 sampai 7 tangkai jadi 100. Dikalikan 770.000 yang bisa itu. 7 juta kan? Bisa banyak, besok banyak.
Nanti kasih Bapak dan Ibu. Ya. Ini contoh sederhana, beraktir apa mah mengalir terus ini. Contoh, maaf ya Bun, bukan untuk diriakan saya ngomong. Dia suka membiayai apa membahagiakan. Pada prinsipnya hidup kita itu adalah membahagiakan dan memuliakan orang lain. Orang kalau tujuan begitu, insya Allah hidupnya akan barokah. Nanti rezeki akan ngejar. Kebanyakan kita kan kepala ke bawah, bawah ke kaki ke atas. Itu namanya apa, Bu? Akrobatis itu namanya. Ya itu Bapak dan Ibu sekalian, itu ciri takwa itu mendapatkan hartanya walaupun dia sedang kaya atau miskin atau sedang lapang atau sempit. Terus apa lagi? Waqadzibi menahan marah. Amarah. Nggak bahas ini banyak banget. Kemudian yang penting yang ketiga ini wal pinaan linnas. Ini yang paling susah memaafkan manusia atau sesama manusia. Kita banyak salah Bu, kita bergaul ini sesuai dengan judul ya. Kebersamaan apa? Harus sering memaafkan. Kita sering terjadi konflik. Mungkin saya dengan Bu Eka sering karena disuruh tugas susah banget. Bisa terjadi. Bu Eka kepala sekolah nyuruh melulu. Ya, dengan orang tua tagih SPP melulu, Bu. Kadang-kadang Pak Wildan manggil sama Pak Wildan. Itu pokoknya banyak salahnya. Di kesempatan inilah kita saling memaafkan sehingga timbul akan namanya tadi judul apa? Judulnya apa? Kita. Nah, saya catat tadi karena tertutup. Dengan kebersamaan halal bihalal kita tingkatkan persaudaraan dan kebersamaan. Pada prinsipnya halal itu persaudaraan Bapak dan Ibu sekalian, persaudaraan kita. Tetapi sering terjadi konflik. Ini saya punya lagu. Biar supaya jangan konflik, jangan berantem, berebut. Ini satu-satunya yang paling ganteng di Jambar Putih yang belum kawin, Pak Wildan masih diperebutkan dengan berapa gadis. Itu konflik bisa terjadi. Bisa itu. Pak Wildan berat. Ya itu kata laki-laki, kalau masa cantik bukan laki-laki. Jadi apa itu? Dengerin dulu Bapak dan Ibu, ini solusi untuk konflik. Mari gandeng tangan, jangan bermusuhan, karena kau dan aku masih kita bersaudara. Bila kau berbeda, jangan bersengketa. Carilah yang sama, kita jalinlah ukhuwah. Bila bersalah, usahlah resah. Namun yakinlah, pasti ada solusinya. Bila ternyata kita bersalah, maaf padanya itu adalah utama. Maaf itu paling utama. Meminta maaf itu paling hebat daripada memberi maaf, dan kedua-duanya itu bagus. Sehingga kita akan terbebas dari dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia dengan saling Mungkin Bapak dan Ibu, ini saya informasikan kepada ketua yayasan, kepada orang tua murid, sering keajaiban. Bahkan contoh satu SLB Mawar Putih itu sekolahnya itu tidak terlalu besar. Bapak dan Ibu ketahui, akreditasi terjadi nilainya A berturut-turut 3 periode, bayangin. Tidak ada swasta yang akreditasinya 3 tahun berturut 3 periode berturut-turut. Sehingga bahkan pengawas pembina sendiri dia kaget. Lah kok bisa Mawar Putih terjadi nilainya dibandingkan dengan sekolah yang 1000 hektar 10 meter dan 10.000 meter. Kok sama nilainya? Itulah kecerdikan daripada Bapak dan Ibu guru dipimpin oleh kepala sekolah bahwa kita tidak selalu menggunakan akal saja otak kiri. Tetapi SLB Mawar Putih menggunakannya adalah otak kanan dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa terjadi? Keajaiban, Bu. Ya tidak mungkin kalau lihat harus nilai A. 3 kali berturut-turut. Benar nggak? Benar apa? Sampai di forum aneh itu pengawas. Kok aneh katanya Mawar Putih kok bisa nilai A? Ya harus Ibu banyak bersyukur. Kata saya harusnya bersyukur, harus pembina. Itulah keajaiban. Kita tidak mengandalkan otak saja, Bu.
kita mengotakkan otak kanan bagaimana kreativitas, inovasi Bapak dan Ibu guru. Nah nanti yang akan meneruskan saya mudah-mudahan tadi Pak Kamto. Kita ingat punya misi. Apa? Siapa yang hafal? Apa Bu? Serempak berdampak. Kompak serempak berdampak. Kalau itu moto kompak, serempak, dampak. Misinya satu keimanan, keyakinan. Kasih sayang, kesepahaman. Kasih sayang, kesepahaman. Karena satu keimanan, kasih sayang, ketiga kepahaman. Kami pegang itu di SLB Mawar Putih. Jangan sampai bentok, sampai kacau. Sebab kalau kacau suatu organisasi di dalamnya, itu akan hancur kemana-mana. Itu tanamkan kasih sayang kepada sesama, jangan sampai ada yang berantem, bentok. Sebab kalau sudah ada hati, Allah tidak akan beriman Bapak dan Ibu sekalian, penyakit dibuang. Apa penyakit itu? Dendam. Hidup itu dibuang lah. Berusaha, tapi kan memang susah. Dan dengan istighfar itulah ya tadi ya. Jadi itu kesepahaman, kita paham. Kadang-kadang apa yang kamu sendiri dalam Al-Quran sudah di surat di Roman itulah di Mawar Putih itu setiap Jumat itu kita bisa melakukan dengan apa? Wamai itu kan dibaca kita barokah terus ya karena kita bawa bersama lah itu pernah sekarang alhamdulillah malah ya itu Bu dilaksanakan itu tiap hari Jumat ya. Sekarang guru-guru diteruskan itu di rumah, kita doakan supaya Mawar Putih jaya terus, berkah terus, maju, didukung dengan guru yang profesional, ketua yang mendukung, kemudian Bapak dan Ibu guru dan orang tua murid dan siswanya, sehingga Mawar Putih ingat lupa. Waalaikumsalam. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materinya itu sebetulnya ini, tetapi waktulah yang membatasi. Oleh karena itu, dan kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada yang salah, jangan dilaporkan ke polisi dan jangan disimpan di dalam hati. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai tausiah dari Bapak Jopan. Terima kasih, Masya Allah. Adem sekali ya rasanya. Biasanya kalau ya cuacanya juga lagi adem. Kita masih di bulan Ramadan, kita masih rutin mendengarkan tausiah di masjid. Nah, ini udah lumayan lama ya nggak mendapat siraman. Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan siraman. Mudah-mudahan hati kita semakin adem, iman takwa kita semua semakin meningkat. Nah, masuki acara berikutnya yaitu adalah ucapan halal bihalal. Untuk yang pertama, dari Yayasan Pendidikan Mawar Putih kepada Bapak Ismanu, dipersilahkan Pak. Saya menggambarkan. Ini udah bingung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengaran Pak, terdengar jelas.
Oke. Terima kasih Pak Jopan. Saya, guru kita itu luar biasa tausiahnya mencerahkan tadi. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita masih bisa berkumpul di akhir bulan Mei ini sama-sama untuk melakukan halal besar Mawar Putih. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nismanu, saya Ketua Yayasan Mawar Putih, Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Jopan selaku Kepala Sekolah sekaligus guru kami. Kemudian saya hormati juga dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SLB Mawar Putih. Yang saya hormati para orang tua murid dan ketua komite sekolah, dan saya cintai anak-anak SLB Mawar Putih. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf halal bihalal ini karena yayasan ini baru bisa ikut di Mawar Putih ini beberapa tahun belakangan ini. Jadi sekaligus mewakili keluarga besar yayasan, saya menyampaikan mohon maaf, dan sekaligus pada saat Idul Fitri kemarin kita umumnya halal bihalal, saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin. Untuk yayasan memang saya sekaligus memperkenalkan kepada Bapak Ibu orang tua murid ya terutama ya. Karena memang kami ini konsepnya adalah yayasan keluarga sekaligus yayasan sosial. Dan alhamdulillah selama ini kami percayakan kepada Bapak Ibu pimpinan di sekolah yang tadi sudah dipaparkan bisa mempertahankan grade-nya akreditasinya ya, selalu A dari tahun ke tahun ya. Subhanallah, alhamdulillah itu sudah suatu prestasi yang patut kita banggakan. Insya Allah itu akan kita coba pertahankan terus, kita coba pertahankan. Untuk kondisi sekarang memang kita menghadapi pandemi, jadi saya merasakan betul karena kebetulan juga saya memiliki anak, dan bagaimana sekolah online itu memang untuk orang tua itu, apalagi untuk siswa-siswi kebutuhan khusus, tentu merupakan tantangan yang berat. Saya nanti karena di sini ada kebetulan ada orang tua murid dan ada guru-guru, bisa dijadwalkan lah mungkin, atau bisa dikomunikasikan dan diwakili ketua komite apabila ada kendala-kendala di rumah belajar online, bisa disampaikan nanti kepada wali kelas gitu, atau ada kesepakatan untuk metode pembelajaran seperti apa, apakah perlu dijadwalkan nanti ada kunjungan langsung atau bagaimana, nanti tolong didiskusikan, disampaikan kalau memang ada kendala-kendala. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya sekaligus coba memaparkan ini ya, rencana-rencana yayasan gitu, karena yayasan ini baru mulaiin, karena kebetulan saya itu dari keluarga itu yang paling kecil. Namun di sisi lain saya juga bekerja ya sebagai ASN di Kota Bogor di Komisi Pemilihan Umum. Jadi tidak bisa tiap hari datang ke sekolah. Jadi saya mohon maklum juga kepada Bapak Ibu, terutama orang tua murid. Tapi insya Allah kami sudah menyusun rencana-rencana untuk program-program kita ke depan. Yang akan tujuan dari kami adalah meningkatkan kualitas sekolah, meningkatkan juga kesejahteraan guru-guru, dan memberikan fasilitas atau akses untuk lulusan Mawar Putih. Itu ada tiga hal itu yang sebetulnya kami rencanakan. Namun itu salah satunya itu adalah program usaha kreatif yang sebetulnya sudah kami gagas itu dari tahun 2019. Namun ketika kita mau eksekusi di tahun 2020 itu kita udah ada lahan ya untuk pusat itu pelatihannya, kena pandemi. Jadi mungkin belum disampaikan ke Bapak Ibu orang tua murid. Jadi itu ada salah satu program-program kami yang sedang kami gagas bersama para guru-guru. Dan itu nanti akan kami kaji kembali gitu, bagaimana implementasinya, apakah bisa atau tidak gitu di tahun-tahun ajaran 2021 ini atau mungkin di tahun depan. Yang jelas kami dari yayasan sih inginnya
misalnya nanti ada yang sudah lulus dari Mawar Putih gitu, tetap kalau memang ada pendanaan dari bantuan-bantuan pemerintah, kita tetap punya database-nya, tetap kita bisa coba ajukan, tetap kita bisa salurkan. Kemudian untuk guru-guru, saya terus terang kita ini kan konsepnya konsep sekolah sosial. Selama ini kita hanya mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah, dan itu yang sedang kita kaji bersama nanti bersama para guru-guru dan sekolah-sekolah. Kita juga akan bahas bagaimana caranya mencari sumber-sumber penghasilan tambahan selain dari SPP orang tua murid ataupun dari bantuan pemerintah. Tapi tetap tidak memberatkan orang tua murid, atau dengan kata lain tidak akan menagih iuran-iuran lain. Tapi kita coba cari tadi seperti usaha kreatif, atau mungkin nanti ada kita bikin terapis itu terapis untuk bicara, atau terapis sensor integrasi, itu yang akan coba kita kaji. Karena harapannya dari yayasan itu tadi ada 3 yang utama. Di samping kita mempertahankan kualitas dari akreditasi, kita juga ingin membesarkan sekolah dengan harapan kalau lebih besar kan kita lebih luasa lah, bisa ada tempat olahraga dan lain-lain. Kemudian kita berharap juga ada kesejahteraan guru, baik itu dari penghasilan atau mungkin dari cadangan hari tuanya. Yang ketiga itu bagaimana nasib dari lulusan Mawar Putih setelah lulus, apakah ada yang bisa kita bentukan saluran-saluran untuk penyaluran kegiatan. Beberapa langkah udah kami lakukan, kami udah sempat coba cari-cari pendanaan. Ya memang ada beberapa sih bantuan luar negeri yang bisa kita dapat, tapi itu masih proses kita kaji juga. Dan kemarin sudah sempat ada kolega kami lah yang menyatakan insya Allah bisa bantu untuk Mawar Putih. Ya mungkin karena kita ini pasca Lebaran belum kita terusin lagi follow up-nya. Di samping itu sekaligus saya juga akan memperkenalkan kebetulan istri saya sekarang bergabung di Mawar Putih. Dia itu hasil rapat kami para pengurus yayasan dengan itikat maksud tadi untuk menjalankan 3 misi tadi. Kami menunjuk istri saya, tapi tidak hanya karena dia istri saya, kami pun memiliki penilaian dasar bahwa karena yang bersangkutan juga punya pengalaman kerja sebelumnya beberapa kali kerja, terakhir juga di bagian keuangan, di bagian pajak, pernah juga di bagian sumber daya manusia, pernah juga dia di bagian audit. Jadi kami percayakan dia untuk duduk di SLB, nanti membantu tugas-tugas administrasi, termasuk tadi kita mempersiapkan proposal dan lain-lain, dibantu oleh para kepala sekolah. Untuk namanya istri saya itu ada ikut di Zoom ini, namanya Ibu Reti dia. Kalau bisa saya minta tolong Ibu Reti nanti setelah saya memperkenalkan diri ya, setelah saya bicara nanti saya kasih kesempatan supaya sekaligus halal bihalal ini sekaligus memperkenalkan bahwa kami dari yayasan akan berusaha untuk mencari tadi Pak Hajo kan itu sudah bilang sinergitas kita antara kekompakan ya dengan latar belakang mengelola itu dengan sayang ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa bersinergi dengan yayasan, sekolah dengan guru serta para orang tua murid. Dan satu lagi saya minta dengan hormat kepada Bapak Ibu guru dan orang tua murid terutama yang tadi telah saya sampaikan, kita bahwa menganggap tiga utama kita. Saya mohon Bapak Ibu guru tolong bantu kami didoakan juga. Kalau misalnya nanti tadi udah disampaikan Pak Jopan, sholat tahajud, kita kalau malam ya insya Allah mungkin kalau Bapak Ibu pas mendoakan untuk keluarga atau pribadi, tolong diselipin sekali untuk Mawar Putih supaya untuk kita bersama. Jadi
kita minta dukungan doanya juga, mudah-mudahan kami yayasan dan guru-guru di Mawar Putih tetap bisa istiqomah memberi pelayanan yang baik untuk siswa-siswi Mawar Putih, sehingga Mawar Putih ini dapat terus bertahan menjadi sekolah yang baik dan sekaligus menjadi amal jariah buat kita semua. Demikian dari saya mewakili Yayasan Mawar Putih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa kumpul secara tatap muka pada akhirnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selanjutnya saya mohon Bu Puji diberi kesempatan untuk istri saya sebentar ya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismanu telah memberikan ucapan halal bihalalnya sekaligus sambutan juga. Mohon maaf Bu Reti, tadi saya belum sempat ya untuk memberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Baik, silahkan Bu Reti untuk memperkenalkan dirinya sebagai anggota baru Mawar Putih kepada orang tua juga siswa. Baik, terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reti Aprianti sebagai istri Ketua Yayasan SLB Mawar Putih. Terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru, orang tua murid, dan para murid SLB Mawar Putih. Saya akan bergabung ke SLB Mawar Putih sebagai pengurus dan pengawas perwakilan dari yayasan untuk membantu mengembangkan beberapa yang sudah dipaparkan oleh ketua yayasan tadi, mengembangkan SLB menjadi lebih baik, membantu SLB untuk terus berkembang, dan mohon bantuannya juga kepada para guru, orang tua murid, kepala sekolah untuk membantu kami menjalankan apa yang sudah dipaparkan oleh ketua yayasan. Sebelumnya juga saya mohon maaf lahir batin kepada semua para guru, kepala sekolah, orang tua murid, dan murid-murid SLB. Karena masih suasana lebaran, saya mohon maaf lahir batin dari semuanya ya. Demikian Bu Puji, terima kasih saya sudah memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Reti, sepertinya sedang serak-serak ya suaranya ya. Mudah-mudahan lekas sehat ya. Terus saya ucapkan selamat datang di SLB Mawar Putih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun SLB Mawar Putih. Nah, dilanjutkan untuk sambutan ucapan halal bihalal dari perwakilan guru dan TNI kepada Ibu Amalia Yulianti, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sudri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Opan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wildanul Fajri MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Muhammad Nuh Ismanu. Yang saya hormati rekan-rekan guru, karyawan SLB Mawar Putih, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Yang saya banggakan, orang tua murid dan anak-anak yang Ibu cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya, terutama nikmat sehat, kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi keluarga besar SLB Mawar Putih secara virtual.
Salam serta salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang Ibu cintai, masih dalam suasana bulan Syawal, suasana Idul Fitri. Saya atas nama pribadi, kepala sekolah, guru dan karyawan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Amin. Bulan puasa nggak pernah ke kantin, ke masjid pun jadi rajin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Bu Lia sepertinya habis lebaran pandai berpantun. Efek pandemi, Bu Puji. Oh, jadi kreatif. Wah, keren ini. Oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh perwakilan dari orang tua murid, yaitu Mama Putra. Barangkali Mama Putra sudah ada di tempat. Halo Mama Putra. Ya. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kedengeran ya Bu Puji ya. Luar biasa ya hari ini ya. Seru padat acaranya. Dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi bersama ya, mulai dari Bapak Ketua Yayasan sampai dengan anak-anak kami tercinta. Oke, mohon maaf sebelumnya saya harus pakai masker karena di saat ini saya lagi ada di kantor, jadi tidak boleh kalau nggak lepas masker. Mohon maaf buat semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang ada di Zoom pada hari ini. Pakai sambutan nggak nih Bu Puji? Ini karena kalau menurut saya luar biasa banget. Sebentar. Bebas Mama Okta, silakan. Oke, yang saya hormatin ya, pertama-tama untuk Bapak Ketua Yayasan, Bapak Nuh Ismanu berserta istri, dan yang saya hormatin Kepala Sekolah Bapak Pak Hajopan yang luar biasa ya, seru Pak Hajopan, dan yang saya hormatin Bapak Kepala Sekolah Pak Wildan, dan yang saya hormatin Bapak Ibu Guru, baik yang aktif maupun yang sudah pernah bakti, beserta karir Putih, dan yang saya hormatin Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak kami. Nih ada. Saya nggak banyak ini sih Bu, nggak banyak berkata-kata. Yang pasti terima kasih, padat banget isian silaturahmi hari ini. Bingung Bu Puji mau ngomong apa lagi nih. Karena luar biasa. Nggak apa-apa, yang penting saling memaafkan. Iya. Itu aja sih Bu Puji. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin untuk semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pesannya gini Bu Puji, ada pesan. Ini anak-anak udah pada kangen. Udah pada kangen sekolah kayaknya. Kita berdoa sama-sama ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi salah satu contohnya anak saya sih, dia walaupun lagi Zoom meeting seperti ini, dia suka cerita gitu. Kapan bisa masuk sekolah lagi? Mohon maaf ya. Terima kasih sekali Mama Putra ya. Maaf saya jadi baca bawahnya akti jadi Okta ini. Saya nggak bisa ngomong panjang karena suka sedih sendiri gitu kalau suka terlalu berekspresi sendiri gitu. Jadi kalau terlalu ini ya jadi sedih gitu loh Bu. Ya Allah, iya. Mudah-mudahan kita doa sama-sama pandemi lekas usai. Mudah-mudahan nanti ajaran baru kita sudah bisa kembali lagi untuk amin.
Ya, terima kasih ya Bu Pudi ya. Iya, Dikembalikan sama-sama. lagi ke Ibu Terima Pudi. kasih juga Mama Putra yang sudah memberikan ucapan halal bihalal. Selanjutnya yang terakhir ini dari perwakilan anak-anak ya. Ananda Okta sudah ada di tempat belum ya? Bu Rahma boleh dibantu untuk memantau. Halo Okta. Halo Okta. Halo, Bu. Selamat pagi Okta. Pagi menjelang siang ini ya. Okta silahkan untuk memberikan ucapan halal bihalal sebagai perwakilan dari teman-teman di momen halal bihalal tahun ini. Boleh dibimbing sama Mama boleh. Ya. Buat teman-teman dan sama Bu Guru, mohon maaf lahir dan batin. Wah, terima kasih Okta. Mohon maaf lahir dan batin juga. Alhamdulillah kita sudah melakukan semua rangkaian acara pada hari ini. Yang terakhir akan ada pembacaan doa oleh Bapak Wildan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Pak Wildan. Masuk. Oh, baik. Silahkan Pak Wildan untuk membacakan doa sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom pada hari ini. Baik, terima kasih. Baik, Bu Bapak, Guru, anak-anak sekalian, dan orang tua. Sebelum acara ini kita tutup, mari sama-sama kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita semua masih dalam momen Lebaran atau Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua kembali ke fitri seperti anak yang baru lahir, seperti yang disampaikan oleh Pak Jawaban tadi. Dan kemudian apa yang akan kita laksanakan ke depannya diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai sesuai dengan keinginan kita. Dan khususnya untuk sekolahan kita mudah-mudahan tetap menjadi sekolahan yang istilahnya di Jakarta Utara sebagai sekolah yang sebagai panutan sekolah-sekolah SLB yang lain. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah selesai pada penghujung acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, orang tua, dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya acara ini saya tutup. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam kegiatan ini, saya sebagai petugas mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wildan perlu dokumentasi atau tidak ini? Atau lift masing-masing? Ayo dokumentasi dulu. Puji, silakan. Ya, tolong videonya dinyalain pasang semua. senyum terbaik ya. Videonya dibuka semua ya. Ayo, videonya dibuka semua. Slide nih. Semua videonya. Semua silahkan lihat ke kamera, pasang senyum terbaiknya ya. Senyumnya yang lebar. Ini yang belum membuka video silahkan dibuka videonya. Bagus. Ada Aurel Putri Azahra, silahkan dibuka. Ibu Rani, Ibu Reti. Sebelum dibuka silahkan dibuka dulu videonya. Kalimatus Syadia, silahkan dibuka videonya. Ini Bu Aurel, siapa nih Aurel? Ya, semua ya siap ya. Saya hitung sampai 3. Senyumnya dijaga. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Putri Amarta. Senyumnya dipasang lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah dapat nih. Alhamdulillah. Silakan untuk meninggalkan room Zoom masing-masing. Bu gurunya share di grup kelas masing-masing. Yang senyumnya enggak lebar berarti nggak bisa diulang lagi nih. Ya udah sekali lagi. Ini terakhir ya, terakhir. 1. Udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekarang Daya bebas. Terakhir. Nanti ke mana? Daya bebas. Terakhir. Kita mau pose sana ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, Bapak Guru, silakan kalau ada yang mau meninggalkan ruangan ini silakan dipersilakan. Tapi kalau mau ramah tamah dulu silakan dengan orang tua yang lain ya.
tanpa tampon nih. Oh. Yun. Ada Boleh soto ayam dikirim Mama ke Esa. Pacitan, boleh. Ya. Pakai GoFood apa gotong? Tapi Saya izin live ya, baterainya habis. Selamat makan Bapak Ibu semuanya. Untuk saya boleh diperwakilkan siapa yang mewakili Bu Rahmah, mungkin boleh. Halo Hilya. 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 kakak-kakak. Ay, pernah. Udah pada tuh sama teman-temannya dulu, nggak apa-apa tuh. Bandut aja ta.